Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Mari kita simak sama-sama lanjutan acara tanya jawab seputar dunia lain adanya. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Durrahman yang ada di Cirebon. Lebih uploadnya akan saya bacakan ya. Mudah-mudahan saudara Durrahman ada di Jakarta bisa mendengarkan langsung. Kalau memang tidak sempat, Anda bisa membuka channel Ayah Sadam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri. Saya Durrahman dari Cirebon. Salam kenal, salam senggol-senggol. Wah, ini mantap sekali Bung Jepri. Saya baru kali ini melihat konten-konten yang ada di YouTube. Ternyata adalah yang tepat sekali untuk konsultasi. Karena selama ini baru kali ini adanya konsultasi di mana adanya YouTube. Cukup membantu kemaslahatan problem banyak orang ini Bung Jepri. Begini Bung Jepri, saya kan asli dari Cirebon, Durrahman nih. Waktu itu saya kan pergi ke daerah Cilacap tuh Bung Jepri. Ya waktu itu liburan, waktu saya masih kuliah itu kan ceritanya sambil proses bikin penyelesaian skripsi itu Bung Jepri. Jadi kami sepakat dengan kawan-kawan mahasiswa lain, termasuk mahasiswi, bahkan dosen pun ikut serta ingin camping di sana Bung Jepri. Akhirnya setelah proses dalam 1 minggu rencana ke sana, alhamdulillah berhasil Bung Jepri. Kami berangkat kurang lebih 15 orang. Pas hari pertama, ini sebetulnya belum lama Bung Jepri. Memang ini sekarang ini kan lagi musim hujan. Di sana kan selalu ada badai Bung Jepri. Waduh, jadi tantangannya itu Bung Jepri. Kebetulan posisi saya kan di Cilacap, masih dekat-dekat hutan, pas dekat pantai Bung Jepri. Nah di situ karena dari pihak kampus itu membantu kami meminjamkan tenda. Kebetulan tenda itu kan bagus, seperti punya tentara yang kuat gitu. Dan itu tendanya besar lagi, ada 3. Jadi 15 orang itu masing-masing menempati satu tenda 5 orang. Di saat kami malam pertama Bung Jepri, itu badai kencang sekali. Alhasil alhamdulillah tenda kami kuat, tidak terpengaruh oleh angin tersebut. Saat yang tepat pada saat itu Bung Jepri, saya kan ceritanya memang kebiasaan saya sholat malam Bung Jepri. Teman-teman memang udah pada ngorok. Memang sih kami di kasih jadwal, ada yang jaga-jaga gitu Bung Jepri malamnya untuk berapa orang itu. Kebetulan kalau saya sih sekalipun belum gilirannya karena kebiasaan sholat malam, saya sholat malam. Teman-teman saya kan berjaga-jaga pada takut Bung Jepri, hanya satu titik di satu tenda. Nah saya kebetulan mencari selokan mata air Bung Jepri. Itu seneng banget tuh di situ kan, memang saya ngambil air kan di situ buat mandi, buat masak gitu Bung Jepri. Saya mah orangnya biasa Bung Jepri, nggak pernah punya rasa takut atau bagaimana walaupun di tempat lain. Niat karena Allah lah. Akhirnya sambil saya bawa HP buat senter, saya wudhu di mana adanya mata air yang dekat pohon besar yang ada di situ. Kebetulan ada di turunan Bung Jepri. Kami ada di atas posisi perkemahan. Saya turun ke bawah yang ada mata air, yang ada pohon besar itu, pohon apa namanya,
pada saat saya mau ngambil wudhu, tiba-tiba ada suara kencang. Suaranya sih kayak manusia, Bung Jepri. Jatuh Bung Jepri di depan saya, bruk. Tapi cuman sekilas, Bung Jepri. Ada bayangan, tapi nggak jelas. Herannya pas jatuh bunyi bluk, tapi nggak tampak, Bung Jepri, langsung menghilang. Pada saat dia mau jatuh sih kelihatan sekilas. Saya sempat sontak kaget, Bung Jepri, pas mau ambil wudhu. Akhirnya saya berdiri tegak. Saya berdoa sebelum wudhu, Bung Jepri. Alhamdulillah, hingga sampai saya ngambil wudhu kelar, saya berjalan. Tiba-tiba Bung Jepri, dari belakang ada suara wow, wow. Waduh, ini jangan-jangan harimau penunggu sini kali ya. Lantas di situ saya berdiri, membalikkan badan sambil menyenter pakai HP. Ternyata Bung Jepri, ini ada sosok harimau, tapi kok kepalanya manusia ya? Siapa dia ya? Tapi badannya harimau, Bung Jepri. Waduh, siapa ya? Kalau dibilang harimau, kepalanya manusia. Kalau manusia, badannya harimau. Akhirnya saya memberanikan diri, Bung Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uluk salam, Bung Jepri. Sampai 3 kali baru dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Anda sebenarnya? Saya katakan demikian, Bung Jepri. Mohon dijelaskan. Saya baru kali ini melihat Anda sosok harimau kepala manusia. Mohon dijelaskan siapa Anda sebenarnya. Sayalah si penunggu di pohon besar itu yang ada mata air. Maksud Anda penunggu siapa? Saya kurang jelas, mohon maaf. Tolong jelaskan, saya katakan demikian, Bung Jepri. Lantas dia memberikan penjelasan secara lugas. Saya sebetulnya adalah manusia yang sudah ratusan tahun, di mana saya tinggal di pohon beringin yang besar itu, yang terdapat mata air. Lantas saya bertanya kembali, Bung Jepri, kalau memang Anda wujud manusia, tadi dikatakan manusia, kenapa Anda berbadan harimau? Lantas dia menjelaskan kembali, Bung Jepri, memang betul, saya bisa suatu saat menjelma sebagai manusia layaknya normal, memang aslinya itu. Tapi bila mana saya merasa ada orang asing, mestinya saya full wujud harimau. Tapi kali ini saya melihat Anda sedang ambil wudhu. Akhirnya saya menunjukkan diri wajahnya sekalipun badan saya masih harimau. Lantas saya bertanya kembali, Bung Jepri, kenapa Anda tinggal di situ? Asalnya dari mana? Saya katakan demikian, Bung Jepri. Saya sudah 200 tahun tinggal di situ. Ceritanya panjang. Dulu sebelum Indonesia merdeka, masih lama sekali. Sedangkan Indonesia baru merdeka 77 tahun. Sebelum merdeka jauh sekali di sana, saya adalah salah satu pemilik padepokan si Macan Halimun yang ada. Lantas saya tanya kembali, maksud Macan Halimun gimana? Macan Halimun dikenal adalah yang bisa menghilangkan diri dari jejak lawan. Saat itu memang kami banyak padepokan-padepokan bilik tanding, tapi sayalah yang dikenal padepokan si Harimau Halimun. Lantas saya bertanya kembali, Bung Jepri, bisakah Anda wujudkan diri Anda normal seperti wujudnya aslinya? Lantas tiba-tiba Bung Jepri, dia menuruti kata saya,
lah, ternyata seorang bapak-bapak sudah umur dengan brewok, dengan rambut yang panjang yang ada di dagunya. Kakek-kakek lah seperti itu Bung Jepri. Terus dia mengatakan, inilah asli saya yang sesungguhnya. Kenapa saya menyerupai harimau? Karena itulah amalan-amalan si harimau Halimun. Lantas saya dengan polosnya bertanya kembali, Bung Jepri, apakah Anda tidak mau kembali ke asalnya, katakanlah punya keluarga begitu? Lantas dia menjawab, Bung Jepri, bayangkan saja sudah 200 tahun berapa keturunan kami sudah tidak punya keluarga lagi. Sebetulnya saya sudah meninggal 200 tahun yang lalu. Tapi karena saya memiliki ilmu macan Halimun, saya selalu gentayangan kemana saja saya butuh seseorang yang bisa menggantikan posisi saya, yaitu ilmu macan Halimun adanya. Di situ saya sempat kaget, Bung Jepri. Saya kan orang awam ya. Lantas saya bertanya, memberanikan diri, maksudnya bagaimana? Lantas dia menjelaskan, setelah saya mendapatkan seseorang bisa mengemban amanah, yaitu ilmu macan atau harimau Halimun, saya akan abadi selamanya di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu Anda yang layak, makanya di situ saya tampil untuk Anda. Apakah Anda siap? Bila memang adanya adalah orang yang pertama kali saya temui, barangkali memang sudah waktunya saya harus abadi di bumi, tidak tampil lagi, karena ilmu saya sudah saya turunkan kepada Anda pada akhirnya nanti. Itu kalau memang Anda mau. Tapi saya yakin, kenapa saya tampil di hadapan Anda, saya percaya Anda orang yang alim dan bijaksana. Disitulah saya mencari seseorang yang seperti Anda, karena ilmu macan Halimun kegunaannya adalah untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang, untuk menolong banyak orang. Dulu sebelumnya memang waktu saya ceritakan, sebelum merdeka Indonesia, kami disegani banyak orang, bahkan seluruh penjuru padepokan segan pada kami. Sekalipun ada musuh, kamilah yang harus tampil sehingga membuat musuh kocar kacir dan menyerah dan bertobat. Mereka taubatan nasuha. Itulah tujuan Muslim, untuk merangkul siapapun dia, sekalipun dia jahat. Kita punya cara bagaimana caranya dia harus bertaubat, sekalipun dia maling ataupun penjahat, sejahat-jahatnya manusia, wujud manusia, kita kembalikan kepada Allah. Tujuan kita hanya satu, untuk memerangi kezaliman. Kalaupun dia wujud manusia, sadarkan dia seperti itu. Inilah tekad Islam yang ada. Lantas saya di situ, wah, Masya Allah, Pak, saya katakan demikian, Bung Jepri. Benar-benar Bapak ini orang yang alim ya, ilmunya bagus sekali ya. Lantas si harimau itu mengatakan kembali begini, Bung Jepri, yang sudah berwujud bapak-bapak. Maka dari itu, saya memberanikan diri tampil di hadapan Anda. Saya tahu adanya Anda orang yang taat pada agama, yang selalu menjaga sholat malam. Teman Anda tidur, Anda malah mencari air wudhu. Itulah, saya suka sekali dengan Anda. Apakah Anda siap? Begitu, Bung Jepri.
Jepri. Saya kaget ya, aku bingung antara iya dan tidak. Akhirnya nggak tahu kenapa, karena ucapan dia membuat saya minat gitu Bung Jepri, karena memang ceritanya bagus, dalam arti kata memang untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang, bukan untuk kejahatan. Disitulah saya suruh duduk bersila di hadapan dia. Tiba-tiba dia menggerakkan tangan, ditempelkan ke dada saya Bung Jepri. Spontanitas saat itu juga saya badan bergetar Bung Jepri, dan badan saya menyala Bung Jepri, dan saya bergetar pokoknya lah. Disitulah setelah selesai dia mengatakan gini, anak muda, jagalah amanah saya, jadilah hamba Allah yang arif dan bijaksana, amalkan dengan baik apa yang saya kirimkan. Saya sudah mentransfer ilmu-ilmu harimau halimun untuk kebaikan adalah yang tepat. Saya ini yang terakhir kali untuk bertemu dengan Anda, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Disitulah Bung Jepri, dia langsung menghilang Bung Jepri. Saya ini berarti saya hitung-hitung sudah berapa lama ya, lupa juga Bung Jepri. Sehingga sampai saat ini Bung Jepri, saya itu apa kata hati saya, mengobati orang kesurupan, terus bertemu penjahat tanpa sengaja lagi jahatin orang, saya cuman batin doang. Pada saat dia lagi ngelempar celurit, saya cuman batin, hilangkan celurit itu yang terlempar kepada korbannya. Celurit itu langsung menghilang tiba-tiba Bung Jepri. Terus banyak kejadian-kejadian yang baru saya alami pada saat ada orang rumah kebakaran. Ya Allah, hilangkan api itu yang ada di rumah itu, selamatkan rumah itu. Ya cuma batin begitu doang Bung Jepri, langsung lenyap. Padahal api itu sudah menjalar kemana-mana di rumah itu. Tiba-tiba rumah itu masih terselamatkan, tidak ada sedikit pun tergores oleh api itu. Api itu langsung menghilang Bung Jepri. Nah, yang lebih-lebihnya lagi gini Bung Jepri, pada saat itu kan musim kering Bung Jepri. Saya lagi jalan-jalan di pegunungan. Ada penduduk yang memang benar-benar miris masalah air, kasihan banget Bung Jepri. Sampai-sampai orang gak pada minum. Kadang-kadang nyari pohon pisang, dia ambil airnya diperes. Nah, disitulah Bung Jepri, saya bersilah mohon pada Allah. Kebetulan orang itu kan banyak di situ Bung Jepri. Saya ditegur salah satu orang di situ, anak muda, kamu dari mana? Saya lihat kamu orang asing. Betul, saya memang lagi jalan-jalan Pak. Saya mau bertanya Pak, ini orang pada ngumpul kenapa kayak orang kesakitan? Lantas si bapak itu mengatakan, begini deh, kita kan lagi kekeringan beberapa bulan, mau minum susah, apalagi buat mandi, buat nyuci pakaian. Orang-orang pada nyariin air susah karena kami letaknya di gunung. Oh, itu yang Bapak maksud. Saya katakan demikian Bung Jepri. Begini Pak, mudah-mudahan Allah mengabulkan ya Pak. Coba pada ngumpul di sini. Disitulah saya mencoba Bung Jepri. Di situ kan daerah gunung-gunung. Kebetulan saya menghampiri tanah yang gunduk lah, yang kayak lereng-lereng gunung gitu Bung Jepri. Saya langsung mengambil salah satu, di situ kebetulan ada potongan bambu Bung Jepri. Satu sukan di mana adanya tanah yang menggunduk yang ada di bukit. Mereka memperhatikan saya semuanya. Saya hanya memohon lewat batin, ya Allah, izinkanlah hamba memohon kepadamu untuk menolong banyak orang ya Allah. Keluarkan air
yang saya tusukkan di tanah ini untuk kebutuhan banyak orang. Semoga orang-orang yang meminum air ini menjadi hamba Allah yang selalu tawadhu dan istiqomah. Disitulah Bung Jupri.